Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah sekian lama aku nggak upload video gitu kan. Karena emang aku lagi ngikutin beberapa kegiatan selama ini ya. Jadi aku nggak sempat buat up video seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita akan belajar yang lanjutin materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu kita sebelumnya bahas isim mu'rab dan mabni. Sekarang kita akan membahas materi tentang al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunannya. Maksudnya itu kayak misalkan nih, kalau di bahasa Indonesia itu kan ada makan. Nah, makan itu bisa diimbui memakan atau makan jadi makanan, ma sama an gitu kan. Nah, seperti itu contoh gampangnya seperti itu. Tapi prakteknya gimana? Nah, karena bahasa Arab itu complicated ya, rumit dan kompleks seperti itu ya, tapi mudah insya Allah dipahami. Di channel ini saya akan ajarkan Anda teman-teman semuanya bagaimana memahami konsep isim jamid, isim mushtaq dengan yang sederhana, tapi kita tidak lepas, tidak luput dari penjelasannya para ulama, dari kitab-kitabnya para ulama yang membahas tentang isim jamid, isim mushtaq, sehingga keilmuan kita bisa ibaratnya ya mumpuni lah ya, seperti itu. Nah, langsung saja. Pertama, di sini ada yang namanya isim jamid, ada isim mushtaq. Isim jamid, isim yang tidak disusun dari selainnya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata, suatu kata atau isim ya, yang dia itu dari sananya memang begitu. Nah, kita bisa ngomong kayak gitu. Dari sananya memang begitu tuh gitu kan. Dia nggak ada imbuhannya, dia nggak bisa berubah seperti itu. Nah, adapun isim mushtaq, dia itu diambil dari yang lain, dari kata-kata yang lain, atau bisa jadi kata tersebut atau isim mushtaq itu suatu kata yang ternyata itu ada imbuhannya loh, ternyata itu ada hurufnya yang dari kata yang lain loh, ternyata dia itu perubahan dari suatu kata loh. Nah, seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti apa, kita akan langsung aja praktek ya. Jadi kalau kita lihat di sini, isim jamid itu terbagi menjadi dua, ada isim zat, ada masdar. Ya, jadi ada isim zat, ada masdar. Ini kalau aku tulis di sini. Nah, jadi isim jamid ya, itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, isim zat. Yang kedua, bukan isim masdar ya, tapi masdar. Mungkin teman-teman yang lebih dulu belajar nahwu shorof itu ya, loh, masdar kan isim, Farhan ya. Masdar memang isim, tapi masdar dengan isim masdar itu berbeda. Nanti itu ada kelasnya sendiri ya. Insya Allah ya, biiznillah ta'ala, dengan izin Allah mungkin saya bisa memberikan ilmu itu ya di kemudian hari ketika pelajaran ini selesai gitu kan. Nah, isim zat itu isim yang dia itu tidak memiliki makna fi'ilnya. Jadi murni dari sananya seperti itu, nggak ada dari fi'ilnya seperti itu. Contoh, di sini ada komarun. Komarun artinya rembulan ya, bulan. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi qamarun. Nah, itu qamarun. Artinya apa? Bulan. Dia itu isim zat, isim jamid. Jadi dia tidak tersusun dari yang lainnya dan tidak ada makna fiilnya seperti itu. Nanti kita pahami kenapa sih, maksudnya apa sih makna fiilnya itu apa. Nanti kita bisa pahami di pembahasan master seperti itu ya. Contoh lagi, di sini ada kata rojulun.
Nah, rojulun seperti ini ya. Nah, rojulun. Rojulun artinya seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Laki-laki dia isim zat, isim jamid, dia nggak tersusun dari yang lainnya ya. Sama seperti komarun. Contoh lagi mungkin ada nama buah namanya burtukal ya. Burtukal. Nah, seperti ini ya. Burtukalan artinya jeruk ya. Artinya jeruk. Nah, itu isim zat. Jadi dia nggak ada, mungkin belum kegambar ya. Nanti akan kegambar ketika kita memasuki isim masdar. Nah, isim masdar itu apa? Sorry, bukan isim masdar. Masdar itu apa? Nah, masdar itu isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Jadi bisa kita katakan kata benda yang abstrak atau kata yang abstrak seperti itu. Contohnya misalkan kejujuran. Nah, itu kan abstrak tuh. Nggak bisa kita raba, nggak bisa kita lihat gitu kan. Contoh lagi misalkan kebohongan, nah, kesedihan. Nah, itu suatu bentuk masdar abstraksi seperti itu ya. Ya walaupun kita bisa melihatnya tuh, umpamanya kegiatannya apa, kesedihan ya terlihat tuh dia mungkin menangis, mengeluarkan air mata. Nah, bisa kita lihat tuh, artinya kan bukan sesuatu yang abstrak ya. Itu sesuatu yang abstrak, tapi yang dimaksud di isim jamid di sini adalah dia masuk masdar karena dia itu memiliki makna fiilnya, memiliki kata atau makna kata kerjanya. Kesedihan, kata kerjanya ya sedih gitu kan. Nah, kalau isim zat itu dia nggak punya. Nah, ini mungkin udah lebih jelas ya bedanya isim zat itu apa sih gitu kan. Nah, masdar itu contohnya misalkan ruju' ya, ruju' atau khuruj ya, ada ruju'un. Ruju'un itu kembali ya. Atau khurujun. Nah, seperti ini. Khurujun ya. Khurujun adalah keluar. Ada lagi masdar contohnya fiqhun ya, pemahaman. Ilmun, ilmu. Ya. Nah, itu masuk masdar. Nah, teman-teman, masdar itu terbagi lagi ya. Jadi apa aja sih masdar? Ini masdar itu ada macam-macam ya. Gak hanya yang bentuknya seperti ini nih. Memang secara arti mungkin dia abstrak gitu kan. Nanti ada lagi tuh apa sih macam-macamnya. Intinya masdar itu dia suatu kata yang dia itu abstrak ya, nggak bisa kita raba, nggak bisa kita ini, seperti itu. Nah, salah satu contohnya itu ada yang namanya masdar yang fiilnya itu 3 huruf. Maksudnya seperti apa? Contohnya khuruj. Khuruj itu dari khoroja. Jadi khoroja yang artinya keluar. Ya. Yakhruju sedang keluar. Khurujun bentuk masdarnya, bentuk abstraksinya. Seperti itu. Roja'a kembali. Ini ya. Yarji'u sedang kembali, rujuk kembali tapi bentuk abstraknya. Seperti itu. Nah, mungkin aku kasih contoh yang lain supaya lebih jelas. Nah, salah satunya itu ada yang mengikuti wazan fi'alatun. Nah, ini yang pertama nih ya. Fi'alatun. Nah, fi'alatun itu salah satu bentuk masdar yang dia itu 3, fi'ilnya 3 dari fa, ain, lam. Oke? Ya. Fa, ain, lam. Nah, contohnya fi'alatun apa? Di sini disebutkan zira'atun, pertanian. Jadi zira'atun kayak gini ya, zira'atun pertanian. Ada juga sina'atun produksi. Nah, intinya dia mengikuti wazan fi'alatun. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa sih ngikutin wazan-wazan ini, sebenarnya di awal aku udah jelasin tuh. Ada itu wazan mauzun ya, fa'ala,
nasara. Nah, seperti itu. Tapi memang tidak terlalu detail karena ada pembahasan sendiri di bab tentang tasrif ya, sorof dan tasrif istilahi lughawi ya, seperti itu. Nanti kita pelajarin. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ada juga wazan fa'alanun. Jadi wazan seperti ini. Fa'alanun. Contohnya apa? Tawafanun. Tawafanun artinya angin yang berputar-putar. Itu muter-muter. Tawafanun angin yang berputar-putar. Tofan ya. Topan. Tawafanun. Jadi tawafan ya, seperti ini. Tawafanun. Ada lagi contohnya ghalayanun, mendidih, atau dawaronun yang artinya berputar-putar, daur ya. Dawaronun artinya berputar-putar. Nah, seperti itu. Itu wazan fa'alanun ya, dia masih terdiri dari 3 fiil ya, fa, ain, lam. Loh, yang alif, yang nun gimana? Terus kayak yang ini, yang alif terus sama yang ha gimana? Kok nggak dibahas gitu kan? Minta back dulu. Nah, itu nanti kita bahas di pembahasan tentang apa namanya, ziyadah ya, biharf, atau istilahnya itu di bagian ilmu tasrif itu ada nanti fiil-fiil yang ketambahan, atau kalau di pembahasan yang ilmu sorof yang advance, dia lebih tinggi ilmunya, itu ada pembahasan tentang isim yang dia tuh ada huruf zaidahnya, ada tambah-tambahnya. Nanti kita bahas di situ ya. Nah, kita pahami dulu bahwa fi'alatun, fa'alanun ya, 2 bentuk wazan-wazan ini ya, bentuk wazan ini fi'alatun, fa'alanun itu merupakan dia itu bentuk-bentuk masdar yang fi'ilnya 3. Contohnya ini tadi ya, zira'atun, tawafanun. Ada juga fa'alun. Ada lagi namanya fa'alun. Seperti ini. Fu'alun, fu'al, wazan fu'alun. Contohnya bukaun. Bukaun artinya bukaun. Artinya tangisan ya. Nangis atau tangisan. Tangisan ya. Nah, seperti ini ya. Bukaun, buka ya, sedih atau tangis ya. Seperti itu. Tangisan ya, karena bentuk abstraknya bukan menangis tapi tangisan. Kalau menangis, baka ya baki, masdarnya buka ya, tangisan. Jadi baka telah menangis, ya baki sedang menangis, buka atau bukaun ya, artinya tangisan. Nah, seperti itu. Itu wazan fu'alun. Nah, lalu ada juga wazan yang namanya fu'latun. Sini kita tulis. Nah, fu'latun. Fu'latun contohnya humrotun, merah. Ya. Humrotun artinya merah. Seperti itu. Nah, wazan-wazan ini itu masuk masdar yang fi'ilnya ada 3 huruf. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Ada masdar yang dia terdiri dari 4 huruf. Ada yang 5 sampai 6 yang berdasarkan yang tadi kita bahas. Ada juga masdar mim ya. Nah, semua itu kita bisa pelajari di pembahasan sorof tasrif ya. Tasrif, mengenai tasrif sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid ya. Nah, itu bisa teman-teman cari pembahasannya lengkap ketika teman-teman ingin menguasai ilmu tasrif, ilmu perubahan bahasa seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa baca kitab namanya Amsilah Tasrifiyah, warna kuning yang terkenal itu, sampulnya warna kuning, tipis kitabnya. Nah, itu teman-teman bisa cari kitab itu ya. Nanti aku
cantumin gambarnya ya supaya tahu seperti itu. Amsilah tasrifiyah. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh lagi teman-teman, ada yang masdarnya fiilnya itu 4. Af'ala, ahsana, ihsanun. Jadi fiil madhi af'ala, masdarnya ihsanun. Nah, itu masuk masdar yang memiliki 4 fiil. Jadi seperti ini ya, wazannya itu if'al. If'alun, af'ala, if'alun, ihsanun. Jadi seperti ini. Nah, if'al. Nah, di sini hamzah di sini hamzah ya. Di sini hamzah, bukan alif ya. Hamzah di sini itu dia huruf dari sananya. Jadi memang dia itu terdiri dari 4 huruf penyusun. Jadi ini yang 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Loh. Nah, seperti itu ya. Contohnya apa? Ihsanun, kebaikan. Wabil walidaini ihsanan. Nah, kan gitu kan di Quran kan. Jadi ihsanun artinya kebaikan. Nah, ihsanun itu dia masuk masdar ya. Masdar yang terdiri dari 4 huruf ya dari fiilnya seperti itu. Karena masdar dia pasti punya fiilnya seperti itu ya. Masdar pasti punya fiilnya. Nah, itu salah satu contohnya dari if'alun. Ada lagi wazan dari fa'ala taf'il. Jadi tadi kan if'alun ya. Ada yang namanya taf'il. Nah, seperti ini. Taf'ilun. Contohnya ta'bir ya, yang sering kita dengar mungkin ya, ada abbaro yu'abbiru ta'biron. Nah, seperti itu ya. Jadi abbaro telah mengungkapkan, yu'abbiru sedang mengungkapkan, ta'biron ungkapan. Nah, jadi taf'il sama wazannya, jadi ta'bir. Nah, seperti ini ya. Pakai fathah. Ta'birun. Nah, seperti ini. Ta'birun ya. Taf'ilun ya, seperti itu. Ini dari fi'il abbara yu'abbiru, fa'ala yufa'ilu, ta'biron, taf'ilan. Nah, itu nanti kita pelajarin di ilmu tasrif ya, oke. Nah, ada juga namanya fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, seperti itu. Jadi masdarnya yaitu mufa'alatun ya. Mufa'alatun ya, seperti ini ya. Contohnya apa? Hasaba yuhasibu muhasabatan. Muhasabah, introspeksi di diri. Jadi muhasabah. Nah, kayak gini ya. Muhasabatun. Nah, introspeksi diri. Nah, kata ini mufa'alatun ini masuk salah satu wazan masdar. Masdar yang dia itu fiilnya tersusun dari 4 huruf. Ada lagi fa'lala yufa'lilu fa'lalatan ya, fa'lalatun. Nah, jadi ada fa'lalatun seperti ini. Fa'lalatun. Nah, contohnya apa? Di sini ada contohnya zalzala yuzalzilu zalzalatan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ya. Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Zalzalatan jadinya ini. Zalzalatan. Zalzalatun ya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk kenapa kok tadi ngomongnya zalzalatan, kok enggak zalzalatun, kok nulisnya zalzalatun, kok diomongnya kok zalzalatan? Nanti
kembali lagi itu nanti dipelajari di ilmu tasrif ya, bagaimana kita mentasrif suatu fi'il seperti itu. Jadi zalzalatan, sorry ini salah ini Arabnya ini, zalzalatan ya. Jadi nah seperti ini, zalatun, gimana sih? Nah kayak gini, artinya guncangan ya, guncangan. Nah fa'lalatun, nah itu salah satu bentuk masdar yang terdiri dari 4 huruf. Nah ada yang terdiri dari 5 sampai 6 huruf teman-teman ya. Apa contoh masdarnya? Contohnya di sini ada yang berakhir diawali dengan hamzah wasol. Jadi masdar ya, masdar 5 sampai 6 huruf diawali hamzah wasol seperti ini. Hamzah wasol ya, maka masdarnya ikut wazan fi'il madhi dengan mengkasroh huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Jadi contohnya ada suatu fi'il nih, ijtama'a ya, misalkan di sini ada ijtama'a di sini. Nah seperti ini, ijtama'a. Nah huruf masdar yang dia itu diawali dengan hamzah wasol seperti ini, ijtama'a fi'ilnya itu, maka dia itu masdarnya ikut wazan fi'il madhinya sama ijtama'a juga gini, tapi dengan mengkasroh huruf ketiga. Jadi misalkan kita tulis dulu di sini ijtama'a seperti ini, mengkasroh huruf ketiga ijtama'a kan. Nah yang tadinya ijtama'a mengkasroh huruf ketiga 1, 2, 3, berarti huruf taknya itu dikasrohkan. Di sini aku ganti kasroh ijtima'a jadi gitu ya. Lah lalu ditambah alif sebelum huruf akhir. Sebelum huruf akhir, huruf terakhir di sini ain, di sini ada alifnya. Jadi setelah mim itu ada alifnya kayak gini. Jadi kalau kita tulis seperti ini, ijtima'un. Nah seperti ini, karena dia suatu isim ya, maka dia ditanwin ya, ijtima'un. Nah rumusnya seperti itu ya. Nah ini aku pindah aja di sini. Jadi contohnya ijtama'a karena dia terdiri dari 5 sampai 6 huruf ya, seperti itu. Lah maka itu bentuknya itu seperti ini, ijtima'. Nah seperti ini, ijtima'un. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, ada yang diawali dengan tak. Diawali dengan tak. Nah seperti ini. Nah diawali dengan tak ini ikut wazan fi'il madhi dengan mendhamma huruf sebelum akhirnya. Contohnya ta'allama, belajar ya, ta'allama, mendhamma huruf sebelum akhirnya. Jadi kita tulis sama kayak gini, ta'al huruf sebelum akhir kita dhamma, ta'allumun kita tanwin karena dia isim. Jadi ta'allumun, ta'allama, ta'allumun. Kalau ada fi'il ta'allama masdarnya apa? Ta'allumun. Itu bentuk masdarnya. Jadi seperti itu ya. Contoh lagi, ta'arofa. Nah itu sama halnya. Ta'arofa, pokoknya di awalnya ada taknya ya. Ta'arofa. Jadi ta'aruf kan gitu ya. Kita tulis di sini.
huruf sebelum akhir kita domah. Lalu huruf yang paling akhir kita tanwinkan karena dia isim. Ta'aruf. Ta'aruf ya. Jadi ta'arofa masdarnya ta'arufun. Seperti itu. Itu namanya masdar yang dia diawali dengan ta, fiilnya itu ya. Lalu dia lebih dari 5 atau 6 huruf, tersusun dari 5 atau 6 huruf. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya masdar mim. Nah, masdar mim itu atau masdar mimi ya, masdar mimi, dia isim masdar ya. Bukan isim masdar ya, ini ya mungkin ini untuk pemula ya, bukunya ini saya pakai referensi. Sebenarnya masdar yang diawali huruf mim. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ada kata nasoro. Nasoro artinya telah menolong. Masdarnya mansorun. Seperti ini. Nah, ada kata nasoro, masdarnya mansorun. Ketambahan mim dia. Ketambahan mim dan lihat perubahannya, huruf setelahnya itu dia sukun. Gitu ya. Nah, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Untuk lebih detailnya kita nanti kita pelajari di bagian ilmu tasrif ya. Seperti itu. Nah, ini ada rumus-rumusnya ya sebenarnya. Cuman untuk saat ini kita tidak bahas dulu. Karena itu nanti kita bisa langsung praktek di ilmu tasrif seperti itu. Ada yang namanya masdar sinai. Nah, ini masdar sinai ini. Kutus di sini. Masdar sinai. Jadi dia itu buatan, masdar buatan. Sinai ya. Itu artinya buatan ya. Contoh ada istilahnya itu di sini insan. Nah, seperti ini. Insanun artinya manusia. Nah, bentuk masdarnya, bentuk abstraksinya apa? Kita pengen tuh masdar insan itu kita jadikan suatu sifat atau kita jadikan suatu masdar seperti itu ya. Maka kita bisa menambahkan ya dan tak marbuto di akhirnya. Jadi in sa miyah ya dan tak marbuto ya. Niyatun. Nah, artinya kemanusiaan. Jadi ketambahan ya dan tak marbuto itu dia menjadi masdar sinai. Walaupun ada beberapa kata isim yang dia itu dari sananya memang sudah ada ya dan tak marbutonya. Nanti kita bisa membedakan tuh mana yang dia beneran, apakah dia masdar sinai, suatu masdar sinai, atau memang dia bukan masdar sinai. Nah, itu nanti kita bisa pelajarin lebih dalam di pembahasan ilmu nahwu yang tingkat lanjut seperti itu ya. Nah, ada yang namanya isim marroh ya, isim marroh. Isim marroh. Nah, isim marroh itu apa? Isim yang menunjukkan sesuatu itu terjadi sekali. Marroh itu artinya sekali gitu kan ya. Nah, isim marroh itu wazannya itu biasanya fa'latun ya, fa'latun. Wahdatun sekali, fa'latun ya. Misalkan dorbatun sekali pukulan. Nah, seperti itu. Atau ya dorbatun ya sekali pukulan. Contohnya seperti itu. Nah, misalkan nih ada suatu kata nih. Sini ya. Doroba dia memukul dorbatan. Ya, dorbatan. Doroba al-kalba itu guguk ya. Nah, dorobal kalba dia memukul guguk. Dorbatan fa'latan ya. Dorbatan
dorbatan. Nah, ini kenapa kok dorbatan? Kok tadi dorbatun, fa'latun. Nanti itu kita pelajari di bab nahwu ya. Ini kita masih membahas tentang isim-isim. Nah, dorobal kalba dorbatan. Dia telah memukul anjing sekali pukulan. Jadi menunjukkan sekali pukulan seperti itu. Fa'latan ya, wazannya itu fa'latan atau fa'latun gitu ya. Nah, itu isim marah, menunjukkan satu kejadian seperti itu. Lalu ada yang namanya isim hay'ah. Nah, ini jarang dibahas dan biasanya jarang muncul juga. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan. Isim hay'ah itu apa? Isim menunjukkan keadaan ketika terjadinya suatu pekerjaan. Contohnya, jalastu jilsatal ulama. Ya, sini ada kata jalastu jalastu jilsatal ulama ya. Jilsata ya di sini fi'latun ya, fi'lah ya, jilsah ya. Nah, ini menunjukkan keadaan ketika terjadinya suatu pekerjaan. Jalastu itu artinya aku duduk. Ini artinya aku duduk. Aku duduk. Jadi jalasa ini itu artinya duduk. Tu itu menunjukkan kepemilikan. Ini kita udah bahas di isim dhamir ya. Nah, aku duduk. Jalastu, aku duduk. Jilsatal ulama, aku duduk. Dudukku itu seperti duduknya para ulama. Jadi jilsatal ulama itu duduknya para ulama. Nah, berarti kan di sini mengandung sesuatu kata tuh. Atau K itu kan artinya seperti ya. Kajil satil ulama, aslinya seperti itu. Cuman karena dia berbentuk fi'latun, jilsatan, ya, jilsatal ulama berbentuk isim hay'ah, maka kita cukup tuliskan seperti ini tanpa ada huruf kaf bantuan, tanpa ada huruf seperti ini. Kajil satil itu nggak perlu ya. Nah, ini nggak perlu kayak gini. Kajil satil ulama itu nggak perlu. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Nah, itu namanya isim hay'ah ya. Nah, oke ya. Jadi ini saya rekap ya. Itu pembahasan tentang isim jamid. Jadi isim jamid itu dia ada dua ya, isim zat dan isim zat dan masdar seperti itu ya. Nah, jadi ada isim zat, ada isim ada masdar. Nah, isim zat itu dia isim yang tidak terbentuk dari yang lainnya. Dari sananya seperti itu, dia nggak tersusun dari yang lainnya seperti itu ya. Nah, adapun masdar itu dia menjadi akar kata seperti itu ya. Walaupun ini nanti ada khilaf di antara para ulama gitu kan, ada ulama bahasa yang mengatakan bahwa akar kata atau asal suatu kata itu dari fi'il madhinya. Ada yang mengatakan dari masdarnya. Nah, itu ada khilaf ya. Tapi yang kita pahami dulu untuk saat ini bahwa masdar itu suatu akar kata atau asal usul kata terbentuknya kata-kata lain, sehingga kita bisa ngomong kalau masdar itu ya dia tidak terbentuk dari yang lainnya, justru dari dia yang membentuk sesuatu seperti itu. Makanya dia ada khuruj, keluar tuh bisa membentuk fi'il madhinya khoroja seperti itu. Begitu juga rujuk ya, yang ini kembali ya. Nah, masdar itu punya wazan-wazan dia itu. Ada yang wazan dengan masdar susunannya itu terdiri dari 3 fi'il, fi'alatun, zira'atun, ya, fa'ain lam, ya, adapun alif di sini dan tak marbutoh di sini itu suatu bentuk tambahan seperti itu, zira'atun, ya.
ya seperti ini ya. Pertanian ya, fa'alanun ya, wazan fa'alanun, tawafanun contohnya, angin topan. Fu'alun wazan fu'al, buka ya, sedih atau tangisan ya. Fu'latun humratun, merah. Nah, itu yang terdiri dari 3 huruf fi'il. Nah, adapun masdar dari 4 huruf, contohnya if'alun, itu kita bisa tahu dari madinya. Af'ala if'alun, nanti kita pelajarin di pembahasan tasrif ya. Ihsanun contohnya, kebaikan ya. Taf'ilun juga sama tuh, ta'bir ya, artinya dia ungkapan ya. Lalu ada lagi yang namanya mufa'alatun ya. Dia terdiri dari 5 sampai 6. Masih 4 ya. Mufa'alatun ya, dari fa'lala ya, fa'ala yufa'ilu. Nah ya, fa'ala, oh ya, dia masih 4 ya. Muhasabah. Ada zalzala, zalzalatan. Nah, seperti itu. Nah, ada yang 5 sampai 6. Nah, ini lebih banyak. Ijtama'a, ijtima'. Ya, dia suatu perkumpulan. Ya, ta'allama, ta'allum. Ini ada rumusnya ya tadi ya. Untuk yang masdar ini dia punya rumus tuh. Kalau dia diawali dengan hamzah wasal ya, maka huruf sebelum terakhirnya kasih alif, sebelumnya lagi dia huruf ketiganya dari awal dia diharokati kasroh, seperti itu ya. Lalu untuk yang diawali dengan ta, seperti biasa ya, huruf yang terakhir dia di dhamma, seperti itu. Sebelum terakhir maksudnya dia di dhamma. Ta'arafa, ta'aruf itu salah satunya juga ya. Ta'allama, ta'allum, ta'arafa, ta'aruf itu salah satu masdar yang dia lebih dari 5 atau 6 huruf tersusunnya dari fiilnya, seperti itu. Nah, juga ada selain masdar-masdar yang dia punya wazan-wazan tertentu di beberapa susunan huruf tadi, ada yang 3, 4 sampai 5 sampai 6. Ada yang namanya masdar mim. Masdar mim itu dari fiilnya itu kita kasih mim seperti ini awalnya. Jadi nasoro mansorun, seperti itu. Masdar sinai juga nih. Masdar sinai itu kita tambahkan ya dan tak marbuto. Jadi di sini ada ya dan tak marbuto. Insanun, manusia, menjadi insaniyah ya, terakhirnya itu ada ya dan tak marbutonya, maka dia disebut masdar sinai, seperti itu ya. Ada juga isim marra, isim yang menunjukkan suatu kejadian itu sekali doang terjadinya. Fa'latun, contohnya dorbatan ya, sekali pukulan. Dorobal kalba, dorbatan, dia memukul anjing sekali pukulan ya. Nah, ada isim hay'ah ya, isim hay'ah itu fi'lah ya, wazannya itu fi'lah. Ini kayak gini, fi'lah. Jilsah ya, duduknya para ulama ini menjelaskan keadaan yang terjadi ketika fi'il itu terjadi, ketika suatu perbuatan itu terjadi. Jadi si aku itu ya, jalas tuh, aku tuh duduk, keadaannya seperti apa sih dudukku itu? Jilsatal ulama, kajulusil ulama, seperti duduknya para ulama. Jilsatal ulama, seperti duduknya para ulama, seperti itu ya. Nah, mungkin itu untuk part 1 kita, pembahasan terkait tentang isim ditinjau dari segi tarkibnya, penyusunannya, yaitu ada isim jamid sama isim mustaq. Namun di part ini kita membahasnya hanya cukup isim jamid saja ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Insya Allah di part kedua kita akan bahas tentang isim mustaq ya, karena pembahasan ini agak panjang ya dan banyak macamnya kita harus sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.